Halo, selamat sore semuanya kembali lagi. Kita break-nya cukup, efektif ya harusnya ya. Oke, sebentar. Ada perubahan pengaturan sedikit tadi di sini, jadi, saya sedikit merubah ini. Oke. Ya, oke. Wah, teman-teman, thank you banget loh tetap standby di sini. Aku tadi ngeliatin walaupun kita lagi break, teman-teman tetap standby di link streaming ini, jadi teman-teman nggak kemana-mana dan terus langsung teman-teman langsung standby lagi, langsung on lagi, langsung participate lagi, langsung respon lagi. Buat yang sudah ready, sudah ready untuk kita mulai session selanjutnya, boleh ketik ready di kolom komen supaya aku tahu kita udah bisa langsung mulai nih. Wih, pada pakai emot-emot icon-icon. Ready, oke. Tasya ready. Yang lainnya? Gaskan Kak, ready. Baik, digas. Apa yang mau digas ini? Ready. Oke, cool. Ready. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, buat teman-teman yang mungkin tadi masih belum jadi ini baru banget gabung di session ini karena baru ngelihat postingan dari teman-teman kalian yang lain atau dari postingan dari sosial media atau dari di-share dari teman-teman. Selamat datang. Perkenalkan nama saya Jessica Leona dari Alpha CEO yang juga merupakan volunteer dari gerakan dari kita untuk nakes, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama banyak expert. Dalam 3 hari ini akan total ada 30 expert yang akan ngobrol-ngobrol, sharing insight, sharing knowledge, sharing pengalaman mereka seputar bisnis, seputar marketing, seputar branding, seputar motivasi dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, teman-teman, gerakan ini kita buat atau acara ini kita buat memang dalam rangka menggalang donasi. Menggalang donasi untuk pengadaan APD atau alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan COVID-19 di garda depan Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, acara ini juga bisa terselenggara atas inisiasi dari kita untuk nakes, dari teman-teman volunteer dari kita untuk nakes, diorganize oleh Alpha CEO dan juga didukung oleh Technology Relations beserta banyak media partner, community partner, serta brand baik yang sudah berdonasi hingga sampai saat hari ini. Total donasi yang sudah kita kumpulkan saat ini sudah mencapai 1.897.892.500 rupiah. Semuanya bisa dicek di dari kita untuk nakes dan kita sudah berhasil menyalurkan donasi tersebut dalam bentuk APD ke lebih dari 400 titik rumah sakit, puskesmas, unit kesehatan di seluruh Indonesia. Langsung aja saya masuk ke sesi ke berapa ini kita? 5, 6? I think 5, 5 ya. Sesi kelima kita hari ini, di mana hari ini saya akan kedatangan 3 pria luar biasa. Mereka masih muda, masih sangat-sangat apa ya, resourceful, sangat-sangat sukses tapi juga sangat rendah hati, humble banget mau sharing sama kita hari ini. Mereka bertiga adalah Gary Undarsa, Ko Gary dari tiket.com, Ko Michael dari CEO of Adele Jewelry, dan Ko Ferry dari Orami. Nah, kebetulan tadi kita dapat notifikasi bahwa Ko Giri saat ini sedang ada sesuatu yang urgent, jadi mungkin dia akan join sama kita nanti di belakangan. Kita akan mulai dulu sesi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya panggilkan dulu, saya akan cerita dulu sedikit tentang siapa sih Ko Michael dan siapa sih Ko Ferry ini dan Ko Giri tentunya. Nah, Ko Michael Surya, CEO dari Adele Jewelry ini, yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri perhiasan. Saat ini Adele Jewelry sudah memiliki kalau tidak salah 6 store yang tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selain itu, Adele Jewelry juga melayani pembelian secara online di websitenya. Ko Michael ini adalah seorang yang saya tahu dia selain pebisnis, dia juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Dia sangat-sangat mendukung uh,
berbagai macam gerakan dalam rangka COVID-19 ini. Sementara di sisi lain kita kedatangan seorang Ko Ferry-Tenka atau seseorang pebisnis yang juga sepak terjangnya di dunia bisnis juga bukan baru tahunan, tapi mungkin sudah sampai belasan tahun, di mana Ko Ferry ini merupakan lulusan dari Purdue University jurusan Electrical Engineering. Pengalaman studinya yang terbilang cemerlang mengantarkan Ko Ferry untuk bekerja di perusahaan SanDisk di kawasan Silicon Valley. Tapi pada saat Ko Ferry bekerja di perusahaan SanDisk, beliau berasa masih ada sesuatu yang kurang sehingga kembali lagi ke Indonesia. Dan setelah kembali, beliau kemudian memutuskan untuk membuat startup berbasis internet yang diberikan nama Disdus. Mungkin teman-teman dulu sering dengar Disdus yang mengusung konsep daily deals yang sama seperti konsep yang diusung startup dari mancanegara. Saat ini Ko Ferry menjabat sebagai CEO dari sebuah perusahaan internet yaitu Orami. Bisa dibilang e-commerce, sebuah perusahaan teknologi yang berpusat di Jakarta. Dan saat ini Orami memiliki platform online untuk memenuhi kebutuhan parents dan babies di seluruh Indonesia. Sementara satu lagi, Ko Gary merupakan CMO dari Tiket.com. Beliau juga bekerja di perusahaan IBM Kanada sebagai IT analyst dan developer on e-business selama kurang lebih dari 4 tahun. Selama bekerja di IBM, Ko Gary ini terlibat dalam berbagai proyek-proyek besar dan berpengaruh seperti Canadian Healthcare, National Airlines, and Telecommunication. Kemudian dia balik ke Indonesia, dia bersama teman-temannya akhirnya membangun Tiket.com. I've heard his story, aku pernah dengar cerita dia gimana dia membangun Tiket.com dan it's very inspiring. Saya harap hal itu juga bisa dibagikan, banyak hal inspiratif yang bisa dibagikan dari 3 orang hebat ini pada sesi sore ini. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama saya panggilkan Ko Michael dan Ko Ferry. Tepuk tangannya dong teman-teman. Halo. Halo. Sorry. Cek sound dulu. Tes. Oke, mantap. Oke. Halo Ko Ferry, Ko Michael. Welcome. Thank you banget sudah mau bergabung, sudah mau contribute, sudah mau meluangkan waktunya. Bahkan juga buat Ko Ferry yang istrinya baru melahirkan kemarin. Congratulations on your Thank you. Yeah. Thank you. Ya, aku sampai kemarin jujur aja sampai agak deg-degan gitu. Ko Ferry bilang, "Just I can do it anytime, tapi my wife due soon." Jadi yeah. in case of labor, aku mungkin tiba-tiba bisa jadi nggak bisa ikutan. Dan aku thankful banget Ko Ferry tetap meluangkan waktunya walaupun baru lahiran nih anaknya. Kasih congratulations dulu dong teman-teman buat Ko Ferry. Thank you. Congrats. Timingnya kurang bagus lahirannya. Lagi pandemik lahirnya. Iya, betul. Amin. Alright. Gimana kabarnya selama WFH ini? Nih, kayaknya aku bisa bikin begini supaya lebih dekat. Oke. Bentar. Alright. Ya. Ya, gimana kabarnya selama WFH ini? Gimana tim, gimana bisnisnya juga? Bisa mulai dari Ko Ferry mungkin? Work from home, gini, buat kita kan company yang bekerja di bidang mothers and baby gitu ya. Jadi memang selama ini kita berusaha sebelum masa pandemik ini kita udah lumayan berusaha membiasakan diri dengan kerja work from home sebenarnya. Memang nggak dibuat harus work from home seperti sekarang, tapi cukup fleksibel lah karena kita sadari buat company mothers and baby ini sangat penting kalau karyawannya itu juga karyawan ibu-ibu gitu ya yang udah punya anak, karena buat mereka relate ke customer kita lebih gampang gitu loh. Dan jadi akhirnya malahan kita harus fleksibel karena kalau enggak karyawan-karyawan kita yang ibu-ibu pada resign abis punya anak gitu. Jadi buat kita sih sebenarnya work from home ini memang agak drastik di mana semua orang harus work from home. Biasanya at least 70% karyawan masih dari kantor gitu ya. Kalau sekarang semuanya work from home gitu loh. Cuman ya menurut saya ini bagus juga lah in a way ngemaksa kita buat siap lebih cepat ke remote working gitu ya. Yang mungkin kedepannya bakal seperti ini sih, how the world works gitu loh. So di Orami kita
dibilang dibilang santai, dibilang aman, enggak juga, cukup struggling juga karena 100% karyawan harus yang di kantor harus work from home semua gitu ya. Cuman menurut saya ini positif force ya, paksaan yang positif lah buat kita bisa ready, dan hopefully ini buat kita sih personally kita merasa mudah-mudahan lebih banyak ibu-ibu yang mau join gitu loh ke depannya, karena kita sangat fleksibel sekarang, udah bisa work from home semuanya gitu. Sambil jaga anak ya, sambil Iya, di kita lumayan susah cari ibu-ibu yang memang masih bisa dan masih mau kerja gitu loh, apalagi sudah punya anak biasanya gitu. Kalau kok Michael gimana kok? Oke, kalau dari kita sebelumnya selamat sore semuanya. Thank you Arni sudah hadir hari ini, dan thank you juga untuk Alpha CEO yang sudah mengundang saya di acara hari ini. Tentu kita work from home sangat menarik nih. Awal-awalnya pasti kita cukup shock karena kita perusahaan perhiasan diamond yang itu adalah tersier, barang tersier yang tidak langsung dibutuhkan. Jadi pasti shock, tapi banyak sekali yang kita dapat dari workshop from home nih. Jadi kita banyak something yang baru. Kita bisa melakukan sesuatu yang baru, dan hampir semuanya kita dari tanggal 25 kita sudah work from home, dan mall juga semuanya tutup. Tapi kita semakin sibuk malah, karena kita banyak melakukan inovasi-inovasi yang nanti mungkin saya bisa ceritakan, dan banyak sesuatu yang seru. Dan untuk saya sendiri juga banyak pengetahuan baru ya selama work from home, karena banyak sekali mentor-mentor yang banyak kasih kelas-kelas online yang sangat baik, yang sangat bagus. Jadi seru sekali sih work from home. That is a great thing to hear loh, ngedengar bahwa ketika malah work from home malah jadi makin sibuk karena berbagai macam inovasi. Aku nggak sabar untuk bahas itu nanti. But kita langsung aja masuk ke topik utama kita, yaitu hari ini leadership during time of crisis. Sebelum aku masuk ke topik utama, buat teman-teman yang mau nanya, silahkan langsung tanya, post pertanyaan teman-teman di kolom komen. Jadi nanti ketika ya aku akan nyelipin pertanyaannya teman-teman dalam pertanyaan-pertanyaan yang memang tadinya udah di preset. Karena again, I would like to know apa yang aku pengen tahu juga, saya pengen dengar juga dari teman-teman apa sih yang teman-teman butuhin, kegalauan apa sih tentang leadership yang teman-teman pengen cari tahu, pengen belajar juga dari sosok seorang Ko Ferry Tenka dan Ko Michael Surya ini. Oke. Pertama, apa sih kekhawatiran terbesarnya Ko Ferry dan Ko Michael ketika COVID-19 ini menimpa Indonesia dan kemudian perusahaan itu dituntut untuk menerapkan WFH? Boleh di-share nggak sedikit? Boleh dimulai dari Ko Ferry dulu mungkin. Oke. Buat kita sih mungkin yang paling bermasalah sebenarnya para employee yang ada di warehouse ya. Karena kita kan e-commerce, jadi kita ada satu sisi bisnis kita yang bergerak di bidang e-commerce. Jadi kita harus melakukan pengiriman dan warehouse harus tetap beroperasi gitu. Saya sangat khawatir, yang paling saya khawatir itu kalau dari tim saya ada yang kena gitu loh, karena berarti kalau sampai terjadi kemungkinan operation harus stop gitu kan, karena ya kemungkinan satu gedung, satu warehouse itu bakal terinfeksi, bakal jadi ODP ya, bakal jadi ODP. Jadi saya pikir itu yang paling saya khawatirin sih gitu loh. So far sebenarnya masih aman, jadi kita melakukan banyak sekali measurement yang perlu kita lakukan buat make sure operation bisa berjalan lancar, tapi orangnya dikurangi sesedikit mungkin, shift-nya ditambah, dan dibagi ada beberapa shift gitu loh. Jadi shift-nya itu per hari biasanya cuma 2 shift, sekarang dibagi jadi 4 shift. Jadi kalau sampai ada apa-apa, cuma 1 shift yang diganti gitu loh. Tapi untungnya sampai sekarang masih belum sih, sampai sekarang kita masih aman. Terus yang kedua mungkin buat tim yang ada di kantor, seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita khawatir ya, karena yang pertama work from home ini kan berarti kita hilang lose touch, basically lose touch sama seluruh tim kita, semua orang di rumah. Dan yang pasti paling jadi kekhawatiran adalah sebagai CEO kita pasti worry tim kita ini bekerja dengan baik nggak di rumah gitu ya. Mungkin pertama concern saya adalah mereka bisa bekerja dengan optimal nggak di rumah, karena pasti di rumah itu banyak distraction, ya kan. Yang kedua, kalau waktunya lama, kalau waktunya 2 minggu, 1 bulan mungkin masih oke.
masalahnya sekarang uncertainty ini kan kita nggak tahu berapa lama nih, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, ada yang bilang sampai akhir tahun gitu kan. Nah, semakin lama work from home ini kan pasti semakin tough buat kita ada ada hubungan atau ada touch sama tim-tim kita gitu loh. Jadi itu yang jadi kekhawatiran saya sih. Oke, kalau Ko Michael gimana kok? Oke, kalau kekhawatiran saya yang pertama pasti sama dengan Ko Ferry tadi, yang kita paling takut kan adalah pas adanya COVID ini adalah kita untuk kesehatan kita pasti, khususnya kesehatan tim kita. Apalagi dulu awal-awal ketika satu perusahaan ada yang kena, langsung tuh rame di media tuh. Kita juga agak serem, makanya kita dari awal-awal kita sudah melakukan social distancing di toko kita, di store kita, dan kita juga sudah tidak menjalankan long shift. Yang biasanya nih dari tim Adel nih pada semangat kalau long shift, karena kan untuk mendapatkan omset dan mendapatkan yang lainnya. Jadi kita nggak memberikan long shift. Nah, di situ kekhawatiran kita pertama pasti tentang masalah kesehatan. Yang kedua pasti seperti yang tadi saya ceritakan, kita barang tersier. Gimana nih cara kita jual nih? Memang sih kita sudah 2 tahun kita sudah masuk ke dunia online. Tapi bagaimana sekarang murni yang biaya operasional kita kan, kita ada biaya sewa dan lain-lain. Yang ini memang sudah besar karena kita di mall juga kebanyakan kita di prime area. Jadi pasti biaya sewanya juga sangat tinggi, dan kita juga salary dan yang lain-lain. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Nah, melihat dari situ barulah kita berpikir nanti yang saya bakal share banyak sih di sini. Oke, tapi kalau Ko Michael sendiri aku penasaran kok, banyakan orang di depan store, maksudnya banyakan orang yang frontliner kan dibandingkan orang yang di back office-nya, atau gimana kalau di Adel? Yes, banyakan di frontliner kita. Kita banyak frontliner, dan kita banyak sekali yang kemarin banyak kita mengubah strategi kita karena kita sebenarnya banyak exhibition ke depan nih, yang itu kita batalkan semua juga. Jadi yang pasti kita juga bingung mau seperti apa nih, bagaimana produktivitasnya dan lain-lain. Nah, itulah serunya di situ. I see. Serunya di situ. Ya. I see. Oke. Dengan kekhawatiran seperti itu, ketika pertama kali balik ke masa waktu itu awal kita baru ada yang namanya social distancing dan lain-lain, apa sih prioritas dan fokus utamanya Ko Ferry dan Ko Michael ketika dalam waktu singkat semuanya berubah karena krisis ini? Kan tadi dari ada kekhawatirannya terus langsung shifting to fokus dan prioritas kah, atau seperti apa? Silakan Ko Ferry. Kalau kita yang pertama fokus saya itu fokus utama pasti tim jangan sampai ada yang sakit gitu, jangan sampai ada yang kena ya. Jadi itu yang jadi prioritas utama kita sih. Jadi mungkin waktu itu kita berpikirnya sih kalau masalah fokus, masalah prioritas pasti yang pertama jangan sampai ada tim kita yang kena gitu ya. Karena ya itu bakal mengganggu bisnis secara keseluruhan, dan yang kedua juga ya saya nggak mau lah sampai ada tim saya yang kena gitu ya. Karena kan virus corona ini kita masih belum tahu apalagi at the time ya, waktu masih baru-baru itu kita nggak tahu seberapa bahayanya, kita nggak tahu resikonya gitu ya, apalagi kalau sampai ada yang fatal gitu ya akibatnya kalau sampai kena virus ini. Jadi prioritas utama kita sih make sure jangan sampai ada tim kita yang kena gitu. Jadi biarpun harus work from home, akhirnya keputusan itu kita ambil juga karena melihat situasi kesehatan gitu ya di luaran yang kurang kondusif gitu kan. Orang bilang kalau keluar takut kena gitu kan. Jadi kita pun juga ragu-ragu ini anak-anak kalau dibilang work from home apakah di rumah atau enggak gitu kan. Akhirnya atau mereka keluar rumah juga gitu kan. Jadi tapi untungnya kita make sure mereka tetap di rumah sih. Jadi waktu work from home pun kita cek gitu loh. Jadi tiap pagi itu ada kayak morning call, mereka harus di make sure mereka ada di rumah, dan kita tag location mereka di rumah ada aja di mana gitu loh. Karena kita pengen make sure mereka juga beneran di rumah gitu kan. Karena prioritas utama kita bukan work from home atau work from office sih. Prioritas utama kita adalah mereka jangan sampai kena gitu ya, tim saya. Waktu itu pun awal-awal ada beberapa tim kita yang sakit gitu, dan udah parno aja kan waktu zaman itu kan, mau sakit panas, pilek, batuk gitu kan udah langsung takut kan. Ini corona bukan nih gitu. I know that feeling. I know that feeling karena waktu itu waktu social distancing awal, aku tuh kebetulan baru pulang dari nganterin adikku di Aussie kan. Dan pas kesini tuh terus aku tuh batuk gitu, terus tiap kali batuk di tempat umum tuh liatin orang, it was like
Oke. Iya, kita juga gitu. Jadi begitu ada anak yang sakit tuh langsung dimonitor 24 jam, ditanyain sejam sekali, gimana. Terus dulu itu kan mau tes rapid test itu kan sulit kan. Maksudnya orang nggak bisa tes gitu loh. Jadi ya udah kita pegang-pegang aja nih, ini orang sakit nggak gitu loh. Tapi puji Tuhan sampai sekarang belum ada tim saya yang kena sih. At least yang saya tahu lah ya sampai sekarang gitu. Jadi prioritas utama kita itu sih. Yang kedua pasti ya kita make sure bisnis kita masih bisa berjalan lah gitu loh. Karena tadi seperti yang Pak Michael juga bilang kan, ya bill masih terus masuk kan gitu ya. Terus karyawan masih tetap harus dapat gaji juga kan gitu. Mereka masih harus perlu hidup juga gitu loh. Jadi itu prioritas kita yang kedua sih. Make sure kita masih bisa bayar salary, masih bisa bayar THR sekarang kan udah mau nih. THR sebentar lagi gitu loh. Jadi itu yang jadi prioritas utama kita yang kedua sih. Mungkin pertumbuhan bisnis, perkembangan bisnis itu jadi lebih ke yang ketiga sebenarnya gitu loh. Walaupun sebenarnya kita di online itu kan dituntut buat terus grow gitu kan. Growth itu kan salah satu key sukses di online ya. Cuman kayaknya di masa corona ini itu jadi yang ketiga sih for now gitu. I see. Iya. Kalau kok mungkin gimana kok? Sorry, tadi Iya, kok putus. kedengeran ya. Kalau kok Michael gimana kira-kira kok? Oke, thank you. Oke, jadi yang tadi saya sudah cerita pasti di awal itu agak sulit untuk kita ya menerima hal-hal ini pasti. Nah dari sulit itu biasanya banyak orang yang ngomong, khususnya Pak Andri tadi saya juga dengar di masa sulit pasti ada peluang. Dan di masa sulit biasanya ketika kita kepepet kita banyak mengeluarkan ide-ide baru. Makanya dari situ apa sih yang saya lakukan waktu itu untuk tim supaya kita tetap berjalan, dan sampai sekarang saya juga masih survive dan masih bisa tersenyum. Ya ini yang kita lakukan adalah 3. Satu adalah waktu itu saya mengarahkan semua tim untuk melakukan empati. Jadi saya empati. Jadi ini yang kita lakukan adalah yang pertama empati. Yang kita lakukan adalah yang pasti pertama kali kita harus empati secara internal. Internal dulu kita harus bangun bagaimana tim kita ini sehat. Tim kita ini kemarin kita juga bagikan vitamin-vitamin. Kita bagikan tim kita harus social distancing dan tidak boleh keluar kemana-mana. Ini kita selalu kontrol untuk setiap tim kita, untuk kita memberikan empati lebih. Dan memang di perusahaan kita memang dari awal kita sudah memberikan insurance untuk tim kita yang sudah bisa mengurusi tentang corona, tentang virus ini. Nah, empati ini menurut saya sangat penting karena people itu kan menurut saya adalah sebuah aset. Adalah aset supaya kita bisa nanti ke depannya lebih produktif. Ini aset yang paling berharga menurut saya. Jadi agar kita lebih produktif, makanya kita harus mengubah dari segi memberikan empati lebih ke internal kita. Nah, serunya lagi ketika kita mengalami masalah ini, kita langsung membuat satu hashtag, itu hashtag Adel Saling Jaga. Jadi bagaimana yang ini untuk internal kita. Jadi bagaimana kalau yang top manajemen yang memiliki mungkin kelebihan bisa memberikan untuk yang membutuhkan. Khususnya untuk ya kebanyakan kita untuk OB, OG dan security yang mungkin anaknya juga ada banyak, itu yang kita lakukan. Jadi di situ timbullah kebersamaan dan bonding yang lebih kuat. Yang kedua adalah empati juga harus ke eksternal. Jadi yang apa sih yang kita lakukan waktu itu? Saya mengarahkan empati dan kita langsung melakukan love conquers all. Jadi kita mengajak seluruh customer. Kalau kita perusahaan perhiasan, kita kan membutuhkan koneksi yang dekat, engagement yang dekat dengan customer. Jadi kita mengajak seluruh customer untuk bersama-sama mengumpulkan donasi dan kita menyerahkan donasi ini kepada tenaga medis. Sama sih seperti dari kita untuk nakes. Makanya kita sebagian kita juga sudah mendonasikan ke sini. Dan ini sangat seru sekali karena kita tetap menjalin engagement yang baik dengan customer. Dan kita juga mencari nih dari customer, siapa sih customer yang dokter. Karena customer kita juga banyak yang dokter. Jadi kita mencari, ini dokter rumah sakit ini membutuhkan. Nah, kita berikan juga ke APD-nya ke situ. Jadi customer juga bisa tetap respect dengan kita. Karena menurut saya sekarang sangat penting juga kita melakukan empathy branding.
branding dengan Oke. empati. Ini bagus Oke, sekali. oke. Nah, waktu yang saya arahkan kedua adalah tentang development. Ketika kita tutup semua, kan berarti kita punya banyak waktu luang. Dari situ saya mengeluarkan, ayo kita pokoknya semuanya harus develop. Pertama kali dari individual skill kita. Yang tadi saya bilang, kita semua nanti pas kita masuk menghadapi new normal, kita harus lebih baik. Apalagi sekarang banyak tadi online kelas yang sangat baik, yang sangat bagus juga, interaktif, kita cuma di rumah tapi bisa mendapatkan banyak insight. Itu yang saya suruh untuk semua tim, untuk mendengarkan ini dan nanti kita sharing. Ketika meeting semua kita sharing, itulah yang kita lakukan untuk semua tim. Dan yang kedua, development itu kita harus memperbaiki dan mengembangkan sistem kita. Yang sekarang nih banyak orang yang ngomong tuh tentang lean strategy. Memperbaiki sistem kita, bagaimana kalau kita saat ini kita banyak waktu, kita bisa sekarang merenung dan merefleksikan diri, kita bisa melihat bagaimana sih perusahaan kita apakah sudah baik, ada nggak sih yang belum efisien. Nah, ini yang saya suruh semua tim ini mereview agar nanti ke depannya balik lagi ketika new normal itu kita juga baik. Nah, yang saya lakukan ketiga, yang juga saya arahkan ke tim adalah tentang inovasi ini. Inovasi penting karena kita sudah melakukan 2, tapi kalau tidak ada pemasukan juga pusing. Kan karena ujung-ujungnya duit, betul nggak sih? Nah, di situ saya mulai tuh menggali ide-ide semua tim, karena semua lagi refreshing di rumah, lagi santai. Pasti ide-idenya lagi banyak. Saya menggali ide-ide dan juga saya melakukan waktu itu survei ke customer. Kenapa sih customer tidak beli? Apa sih yang bisa customer lakukan jika kita melakukan online? Apa sih yang customer mau ketika kita melakukan online? Jadi kita banyak bertanya tentang ini. Nah, disitulah makanya kita ketemu. Waktu itu customer ada yang ngomong, Pak, saya susah nih kalau nggak lihat barangnya. Makanya kita waktu itu bikin the first live shopping. The first daily live shopping di IG Live, itu bisa nanti ditonton di IG Live kita setiap hari Jumat. Jadi nanti ada host yang memang seru banget nanti membawakan IG Live shopping kayak gini. Jadi nanti customer bisa langsung lihat karena nanti kita dipakai, ada videonya dan lain-lain. Waktu itu kita 2 jam kita udah langsung bisa menjual hampir 12 barang dalam waktu 2 jam. Dan ini jewelry ya, pasti semua di atas 10 millions harganya. Jadi kita bisa tetap menjual seperti itu. Yang kedua waktu itu, customer kayaknya pada bosen nih. Kayak butuh hiburan, butuh interaksi. Makanya kita yang kedua waktu itu kita bikin the first auction, jewelry auction in Indonesia. Jadi kita bikin the first jewelry auction in Indonesia dan kita juga shop and donate. Jadi ini seru banget. Jadi semua customer merasa terhibur juga, tapi bisa belanja perhiasan juga. Dan customer juga interaktif dengan kita. Jadi banyak sekali hal yang kita buat untuk kita bisa survive di luar. Kita juga melakukan shop from home. Jadi kita bisa mengantar barangnya langsung ke customer atau memperlihatkan. Kita juga shifting langsung semuanya ke digital. Karena waktu itu kita langsung berpikir gimana ya supaya semua terdigitalisasi. Sampai untuk ucapan ke customer, misalnya ucapan happy birthday atau apa, kita buat dalam bentuk AR card. Jadi customer nanti bisa langsung buka di rumah dan lain-lain. Jadi semuanya kita sudah digitalisasi. Nah, ini 3 cara ini yang membuat sampai sekarang Adele ini masih survive dan kita masih bisa mendapatkan hasil. Dan kita juga tidak nyangka sih bahwa di tengah kesulitan ini pasti di setiap kesulitan pasti juga ada yang bertambah kaya. Kita nggak tahu seperti itu. Jadi mungkin itu tips-tips untuk teman-teman. Ya langsung kayaknya Ko Michael udah langsung menjelaskan keseluruhan semua inovasinya ya. Alright, before kita lanjut, aku ada penasaran juga sama beberapa hal, tapi di sini sekarang sudah ada Ko Gary yang sudah bisa join sama kita. I'll invite him over. Selamat datang Ko Gary, selamat sore. Hai. Apa kabar semuanya? Baik. Halo, apa kabar Ko? Halo Ger. Sorry ya baru join. Jadi apparently tadi ada delay, harusnya gue ada meeting selesai jam 3, but
it's delayed. Sampai sekarang masih ongoing nih di komputer sebelah gue, jadi Thank you banget loh, Ko. Thank you anyway, banget. yeah. I heard it's a very important meeting. Yeah. Ko Giri udah mau meluangkan waktunya itu, thank you banget. Nah, tadi kita sebenarnya baru ngobrol-ngobrol singkat nih, Ko. Kan kalau Ko Ferry kan dari e-commerce yang soal yang parenting, e-commerce yang Yes. provide barang-barang tentang parenting. Ko Michael di sini di sisi lain adalah dari sisi retail, jewelry kan, memang yang tersier. Kalau Ko Giri Oke. sendiri kan memang dari tiket itu di dunia pariwisata yang I believe that it took a big hit when COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Nah, tadi aku udah sempat nanya sama Ko Ferry sama Ko Michael, apa sih kekhawatiran terbesar ketika COVID-19 ini menimpa Indonesia dan kemudian tuh perusahaan dituntut untuk WFH. Boleh di-share nggak kalau dari Ko Giri gimana? Oke, yes, ya kita di travel gitu ya. Di travel sebenarnya impact-nya bahkan before COVID-19 di Indonesia. From the very first case di China itu sebenarnya kita udah lumayan ada impact-nya lah. Karena kan obviously people cannot travel there, ada travel ban dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita udah ngelihat it's gonna happen to, it's gonna come to Indonesia lah anytime soon kan. Waktu itu bulan Januari akhir kalau nggak salah, Februari awal. Makanya kenapa kita coba try to predict, sama kita udah bikin beberapa skenario kalau sampai it happens here. Ya intinya sih sebenarnya dari sisi kita lihatnya and it happen, right? Well the good thing kalau misalnya satu hal karena kita udah lihat ini it's gonna happen, jadi kita udah ngambil beberapa precaution juga. Salah satunya adalah yang kita lihat, oke, kalau misalnya sampai ada COVID di Indonesia, satu hal mungkin bahasa kita adalah kita sebagai company kita mesti rubah kita punya mood. Jadi cara kita approach the situation tuh atau kayak kita punya strategi sama kita punya istilahnya the business strategy berubah banget, langsung berubah total. Yang tadinya kan purely sales kan, kita try to increase our sales gitu kan. Sekarang kita rubah, sekarang kita punya main concern adalah how to survive. Kalau bahasa kita ada survival mode lah. Jadi kita punya ada plan A, plan B sama ada plan Z lah gitu. Jadi awalnya kan kalau misalnya plan A kan yang kalau misalnya COVID tapi masih bisa jualan. Plan B kalau misalnya partial, tapi kalau misalnya plan Z tuh udah yang sifatnya survival. And I think right now is practically udah harus survival mode kan. Karena kan udah ada moratorium di mana flight nggak bisa terbang. Terus udah gitu saya sendiri sih juga totally understand karena travel itu kan sebenarnya salah satu menyebabkan penyebaran paling cepat kan. For now gitu. Jadi in this case kita langsung rubah the way perspektif kita simple. Perspektif kita adalah gimana caranya supaya kita bisa survive for the next kalau kita bukan cuma ngeliat ini 3-4 bulan sih. Kita ngeliat ini sampai akhir tahun, right? Impact ke industri travelnya. Makanya kenapa we need to be able to survive for the next, waktu itu bulan Maret kan. Berarti for the next 10 months gitu. Right? Jadi caranya adalah kita ya obviously drastic cost cut measure, right? Anything yang ada hubungan sama cost semuanya kalau bisa close to zero, kecuali satu yang kita benar-benar pertahanin, jadi kita punya last defense itu adalah kita punya employee. Jadi at least until now kita masih istilahnya we're trying our best to keep everyone safe within the company, and so far kita bisa lakuin itu. Caranya gimana? Sebenarnya kita rubah nih, yang tadinya semua jualan literally within a night. Kita langsung rubah company's direction from the top down approach, rubah semua kita harus fokus sekarang ke customer service, customer care. Kenapa? Karena di travel semua orang sekarang yang mereka butuhin adalah customer care-nya, right? Mereka ada cancellation, refund, schedule dan lain-lain. Dan kita mikirnya adalah it's okay to invest there karena kalau misalnya kita bisa bantu mereka pada saat situasi yang lagi susah banget dan sama kita benar-benar bantu serius di sana, pasti nanti when time gets better, nanti these customers kita bisa ajak mereka untuk transaksi balik tempat kita, kasarnya begitu. So we want to differentiate ourselves dari segi customer service, makanya kenapa semua meeting harus bahas tentang customer care, customer service. Semua discussion mau itu dari directors level sampai staff level semuanya harus pikirin how to help our customers in any way gitu. Our project timeline sama our project priorities mau itu dari tech, product dan lain-lain semuanya kita rubah, semuanya pokoknya arahnya gimana caranya kita bisa reduce customer complaint sama increase customer satisfaction. Jadi semua rubah semua. Bahkan kita dari beberapa karyawan kita bikin, okay guys, ada yang mau volunteer nggak to help our customer care?
Dan actually ada sekitar 100 orang yang mereka akhirnya volunteer untuk ngebantu the customer service department. So I think it's been an interesting journey so far. I guess yang paling penting adalah harus ada clarity lah. Well, in this situation, nothing is set in stone ya. Kayak istilahnya kayak semua orang di dunia ini bahkan termasuk government itu decisionnya tuh day by day. Right? Apalagi kita business people gitu. Business people udah, I mean like day by day kita manuver gitu, kiri kanan kita bikin campaign apa, kita ubah ke sana. I mean even the government mungkin nggak tahu what's gonna happen tomorrow gitu. Jadi ya kita ini juga harus being very flexible, right? Tapi yang penting kita harus tahu yang utamanya kita apa sih, priority yang kita harus ubah apa dan lain-lain gitu. Dan ya itu sih, gue rasa maneuverability, flexibility, I think it becomes a very important factor lah di sini lah gitu. I see. Tadi kan Ko Ferry, Ko Gary, dan Ko Michael kan sama-sama spotting atau spotlighting on employee banget nih tiga-tiganya. Ko Ferry dari employee health-nya yang sangat diutamakan. Ko Michael juga punya program Adele saling jaga. Ko Gary juga sangat mempertahankan. Pokoknya semua cost boleh di-cut kecuali cost dari karyawan. But when the first thing ketika 1 bulan social distancing diterapkan, itu kan saat itu kan dan WFH mulai diwajibkan, mulai muncul berita-berita yang banyak karyawan di layoff, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Nah, ketika itu terjadi, itu impacting nggak sih atau ada impact-nya nggak sih ke karyawannya dari masing-masing Ko Ferry, Ko Michael, dan Ko Gary? If so, gimana sih caranya Ko Ferry, Ko Gary, dan Ko Michael dalam handling that, dalam mengatasi hal tersebut? Mungkin aku bisa kasih ke Ko Ferry dulu mungkin. Oke. Impact sih pasti ada ya. Maksudnya to be frank, Orami kan udah sekitar 6-7 tahun nih berdiri. Dan selama 7 tahun ini juga kita pernah go through layoff gitu loh. Nah, jadi waktu terakhir kali ya waktu isu-isu ini muncul, pasti dari tim kita ada kekhawatiran itu gitu. Saya sih sebenarnya nggak terlalu worry ya. Maksud saya as an employee di satu company, of course kalau kita perform, kalau kita do well, eventually juga pasti hasilnya baik kan gitu loh. Jadi balik lagi ke kitanya masing-masing gitu loh. Malah kalau di saat-saat seperti ini, justru saya merasa gini, menurut saya Orami itu kita lumayan beruntung lah ya, di bisnis kita itu di mother and baby itu yang paling utamanya itu kebutuhan khusus, kebutuhan essential needs, jadi kayak popok, susu, lotion baby gitu loh. Jadi sebenarnya mau pandemik mau enggak, orang yang punya anak harus beli juga gitu loh. Karena apalagi ini buat baby-nya. Jadi buat kita sebenarnya di masa-masa ini kita nggak terlalu ke-affect banget gitu ya, secara sales. Tapi tadi saya bilang itu secara operational banyak adjustment yang harus kita bikin, additional expense juga keluar buat kita bisa maintain the same operation aja tuh expense-nya lebih tinggi sekarang gitu. Cuman balik lagi menurut saya justru saya bilang ke tim bahwa saat-saat ini itu saat-saat kita justru harusnya kita bisa do the extra work gitu loh, karena di saat-saat ini waktu mungkin di luaran banyak company yang kena impact negatively, kita masih bisa do business as usual. I think we need to do more gitu ya. We need to do bigger impact so that we can help more people out there gitu. Makanya beyond just the normal business, kita coba lakuin extra work gitu loh. Jadi ada few inisiatif yang kita lakuin beyond just mother and baby, khusus di masa-masa pandemi ini aja gitu. For example, misalnya one thing, kita ada kerjasama sama Grab Health gitu, di mana mereka import 1,5 juta masker dan ya they need the license to import the products and to distribute the products in Indonesia gitu loh. So we do that with them. Terus other initiative, we do a lot of charity donation for our motherhood communities. Jadi di Orami itu kita ada community of mothers dari berbagai kelas gitu ya. Dan buat yang membutuhkan, kita create donation buat mereka. Kita validate orang-orang yang perlu dan kita collect donation dari komunitas yang lain atau dari brand. Jadi brand-brand mother and baby gitu banyak yang kasih donation juga buat mereka gitu. So
Jadi menurut kita justru di saat-saat ini kita malah perlu do the extra work buat kita bisa help others gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari sisi mereka mempertanyakan nggak, pasti mempertanyakan. Tapi justru saya di saat-saat inilah saya pakai momentum ini buat mereka bisa lebih aktif dan bisa kerja lebih keras buat kita bisa bring more impact lah to our consumer and also to others in Indonesia. I Gitu. see. Kalau Ko Michael, kan banyak frontliner tuh kok, terus kayak toko pada tutup, mall pada tutup, mereka I think otomatis deg-degan nggak sih? Gimana tuh kok? Oke. Jujur sih kita juga awal-awal kita yang memikirkan juga sih apakah kita mau PHK atau tidak. Itu kan cara yang paling mudah. Betul gak sih cara yang paling mudah, yang paling gampang untuk efisiensi kan seperti itu. Itu jujur cara yang pertama paling mudah. Tapi kita balik lagi ke visi Adele. Ke apa yang kita selalu bawa, bahwa kita selalu membawa kekeluargaan. Kebetulan kami ini juga family business, kekeluargaan, dan kita juga ada yang namanya Adele Family. Jadi dengan melihat seperti itu, waktu itu kita memutuskan tidak PHK siapapun. Tapi kan kalau kita tidak memutuskan PHK berarti tidak ada biaya yang turun. Ketika tidak ada biaya yang turun berarti kita harus ada penghasilan, masukan. Makanya saya selalu memfokuskan dan selalu menggali ide-ide baru, bagaimana kita perhiasan bisa shifting to online. Jewelry yang mungkin harganya ratusan juta, 50 million up, itu bisa shifting ke online. Nah, disitulah makanya saya mengubah konsepnya, kita jangan terlalu berfokus kepada masalah ini, masalah kita ini, tapi kita tetap berfokus kepada target nih. Jadi hasilnya apa sekarang, setiap tim itu semakin semangat. Dan waktu itu cara kita mengajak semuanya ngobrol. Apa nih yang kita bisa lakukan? Saya langsung turun langsung, kita pimpin apa yang bisa kita lakukan. Di situ banyak sekali ide-ide baru. Nah dari situ menghasilkan kita masih ada pemasukan sehingga kita tidak perlu melakukan PHK. Seperti itu sih. Oke, kalau Giri mungkin ada approach yang berbeda? Kalau kita sih dari awal kan sebenarnya clear banget. Jadi kalau misalnya di tiket.com tuh pasti I think our biggest asset udah pasti kan people, right? Dan di tempat kita interestingly kita total tuh kan ada sekitar 1.000 full time sama ada 500 yang kontrak, mostly di customer care. So ini agak-agak tricky. Jadi kita di frankly speaking kita udah wah ini travel kena paling parah gitu kan. Jadi pasti pasti nih orang dan juga kita punya kompetitor actually banyak yang langsung ngelakuin extreme measure tuh kompetitor kita. Mereka cut apa segala dan mana. Jadi actually ya sempat lumayan banyak pertanyaan lah. Cuman mungkin bedanya adalah karena kita memang dari dulu tuh selalu we're actually very open to our employees, quite close juga. And I think walaupun banyak orangnya, but we feel as family gitu. We call it ticket family juga. Makanya kenapa kayak this kind of issue tuh kita bisa address it clearly dan kita juga bisa ngobrol sama mereka untuk mereka try to understand the situation. Jadi sifatnya tuh I think sekarang kasarnya nih mereka kalau bahasa kerennya adalah istilahnya kita masih bisa punya kerjaan aja, masih bisa ada gaji, itu sebenarnya kita harus bisa bersyukur lah kasarnya begitu, right? So I think the approach tuh kayak gitu, and kita selalu kasih tahu juga ke mereka di mana we're definitely trying our best, right? Supaya kalau misalnya soal karyawan itu kita benar-benar last resource kita, jadi benar-benar kita nggak akan touch itu sampai kalau yang lainnya kita nggak touch dulu. So itu sih, jadi so far sih I think it's quite stable, dan bahkan kita sempat bikin town hall with all the employees, kita bikin online town hall. The feedback is actually very positive, dan I think itu bikin anak-anak malah jadi semangat. Mereka malah bikin jadi semangat tuh, padahal kan kita sebenarnya lagi kondisi gini, tapi bikin mereka semangat. Intinya gimana? Mereka semua pikirin how to help our customers, right? Gitu kan. Terus udah gitu dari sana juga kita coba pikir beberapa inovasi yang lain juga sih. So yeah, I mean right now actually kita punya work from home period. Frankly speaking, it's mostly our business as usual karena kita ada banyak project yang memang in the pipeline. Jadi kita tuh selalu melihatnya ini tuh kayak semacam pesawat nih. Pesawat kita lagi di runway. Pesawat lagi di runway itu kan tiba-tiba kena badai nih. Lu kalau kena badai kan unfortunately pilotnya harus bilang sorry the flight is delayed, not cancelled ya. It's actually delayed. Jadi kalau kita ngeliatnya flight nih di delay, tunggu di runway. Nah problem itu kita nggak tahu nunggunya berapa lama. Cuman everyone tuh kayak ready, semua udah pakai seat belt.
right? And the pilot actually ready untuk actually kapan aja dia take off gitu. Jadi pada saat tiba-tiba the storm is clear, kita bakal jadi the first travel company yang bakal full gear and langsung take off. Jadi to the level di mana kita udah prepare our marketing plan juga. Jadi kita udah bikin marketing plan-nya, kita udah bagi beberapa fase. Pada saat fase mana kira-kira kita bakal mulai sizable investment dari segi marketing, for example. Jadi kita udah kayak coba try to predict, tapi kita harus being very flexible, gitu. Kita in this situation, I think flexibility is very important. Jadi benar-benar kagak bisa kita set in stone. Pokoknya yang penting we already have a plan, right? Pada saat kita ready to really jump in, kita jump in, gitu. Sifatnya begitu sih. Aku jadi penasaran kok. Tadi kan Koko bilang bahwa di perusahaan di tiket itu walaupun memang size company-nya memang cukup besar dan karyawannya cukup banyak, tapi you are quite close as a family dan quite open and close as well. Dan tadi Koko sempat mention juga you do a town hall gitu kan. Apakah town hall meeting for the whole employee itu adalah suatu praktek umum yang biasa dikerjakan atau dilakukan di tiket kah? Atau it's just for the crisis itself kayak suatu hal yang kayak gini? I mean, banyak yang bilang katanya ketika perusahaan makin besar kan itu kekeluargaannya atau jarak antara employee sama bosses-nya itu kan makin jauh kan. How do you manage to do that, to stay open and quite close to the employee as well? So kita tuh punya core values, right? And our core values is actually simple banget. Kita ada 3 Fs kita sebutnya. Kita ada namanya fast, flexible. Jadi, I mean in this world kita sekarang harus cepat kan. Semua yang kita lakukan harus cepat. Yang kedua tuh harus flexible. Yang ketiga tuh friendly. Nah, this friendly, this core value of friendly ini gua rasa gak banyak company yang actually implement this, right? Karena biasanya kan professionalism, whatever dan lain-lain. But we actually put friendly there. Simply-nya kayak begini. I mean like kalau misalnya kita bisa treat our employees, right, fairly, sama istilah kayak friendly, right? Baru dari situ kita punya employee, mereka baru bisa mikirin the customer, how to service our customer better, right? Makanya kenapa ada istilahnya kan kayak friendly user interface, friendly service, you know, itu tuh kagak bisa dibikin-bikin, itu tuh sesuatu yang harus dibangun. Nah, that culture tuh kita udah coba bangun selama bertahun-tahun terakhir ini. Right? Makanya kenapa kita sampai sekarang tuh akhirnya finally we can actually during this situation, this culture tuh becomes very pivotal lah. Jadi penting banget gitu. Jadi orang tuh yang istilahnya orang bisa harus makin care sama yang lain. Right? Sekarang tuh kita semua tuh bahu-membahu, harus saling bantu, harus saling open. I mean in this situation friendliness tuh becomes jadi sesuatu yang penting sih. Jadi kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya it's not just about bikin town hall atau bikin meeting atau bikin speeches, right? But it's all about action, right? It's all about action sama kalau bisa, kalau di tiket punya skenario, kita benar-benar embed that into our core values bahkan. Jadi benar-benar orang masuk hari pertama kali dikasih training adalah itu. Ting, ini loh, kalau lo di tiket ini kayak gini, clear. Gitu. Itu sih. Oke, interesting. Oke, kan banyak juga nih orang yang atau banyak juga leader yang mungkin bingung atau sempat kayak ketika mereka panik ketika ada dapat krisis kayak gini because it hits them very bad kan ya. Menurut Ko Ferry, Ko Gary, dan Ko Michael, apa sih 3 hal terpenting yang harus dimiliki atau ditunjukkan seorang leader di kala krisis seperti ini? Aku kasih kesempatan untuk Ko Ferry dulu. Oke. Yang pertama kalau menurut saya dari sisi kita as a leader prioritasnya harus jelas ya. Jadi we need to really communicate the right prioritize of the business, apa yang kita prioritisain. Jadi supaya semua everybody itu punya, karena semua orang pasti bingung di saat-saat kayak gini gitu ya. Uncertainty is everywhere. So we make sure kita punya goal, punya tujuan, punya arah, punya prioritas yang sama, yang benar gitu loh. So itu yang pertama harus kita share ke semua orang, ke semua tim. Yang kedua, kalau menurut saya kita harus make sure everybody is safe, karena balik lagi tadi saya bilang kalau timnya sakit, ya udahlah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak usah ngomong mau do a business, there is no team to lead gitu loh. So we make sure everybody is safe, everybody is healthy, everybody is protected gitu ya. Terus yang last but not least, menurut saya gini, bisnis seperti yang tadi Gary bilang juga. Ini tuh crisis is temporary gitu loh. So it's delayed, it's not cancelled ya. Once this
crisis is past, we still have a business to run gitu loh. So it depends on how we wanna be when the crisis has passed gitu kan. Are we in the better position dari waktu sebelum crisis, or are we in the worst position gitu. So we need to have a plan to make sure that when the crisis pass, we are in the better position to run the company gitu. So itu sih 3 hal yang menurut saya penting. Oke. Kalau Ko Michael, menurut Ko Michael 3 hal apa sih yang paling penting? Oke, menurut saya untuk seorang leader sih, yang pertama adalah tenang dan seimbang. Di posisi ini pasti banyak sekali leader ini yang tidak tenang nih, terlalu terburu-buru, memakai keputusan yang terlalu terburu-buru dan lain-lain, sehingga keputusannya banyak yang salah dan malah terlalu panik, malah jadi stres. Nah, ini kenapa sih harus tenang? Karena supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik untuk semuanya, untuk yang bisa. Nah, makanya dari tadi cara saya adalah mengumpulkan semuanya, kita ngobrol, karena kita di kondisi seperti ini, kondisi baru juga untuk kita nggak bisa nih coba berpikir sendiri, kita harus berpikir bersama-sama, dan ternyata ketika berpikir bersama-sama banyak nih memberikan solusi-solusi baru untuk kita. Jadi itu sih menurut saya yang pertama. Yang kedua, rela berkorban menurut saya. Yang kedua, kita harus rela berkorban. Jadi kita sebagai leader harus langsung turun langsung memikirkan ide-ide baru yang bisa untuk membantu dan mensolusikan tim kita ini yang lagi kesulitan. Ini loh caranya jualan lewat online seperti ini. Itu kita langsung turun untuk men-training dan lain-lain. Itu yang kemarin kita di Adel Jori itu kita lakukan. Dan yang pasti kan tadi empathy. Dan yang ketiga, menurut saya seorang leader di masa begini, kita harus menjadi contoh untuk tim kita. Makanya saya diajarkan untuk selalu menjadi moralitas yang baik. Orang tua saya selalu ngomong ini tentang moralitas baik, yaitu pikiran, perbuatan, dan ucapan itu harus baik. Jadi ini saatnya kita memberikan contoh yang baik agar tim kita juga, wah, memang yang kita lakukan, semua yang Adel Jori lakukan itu baik ya, perbuatan nih. Semua bicaranya juga baik dan lain-lain. Itu sih menurut saya 3. Oke, keren banget. Rela berkorban. Kalau Gary, gimana kok? I feel sih kalau sebagai leaders ya, in crisis especially, menurut aku mungkin satu hal yang paling penting udah pasti communication, right? Karena in crisis tuh sebenarnya any kind of communication itu bisa reflecting to everyone. Jadi kalau sampai kita salah atau sampai kita nggak tepat memberikan satu message, itu tuh bisa dampaknya kemana-mana, right? Makanya kenapa I think communication becomes the most important skill yang benar-benar kita harus pelajarin, right? Kira-kira communication ini kayak gimana, right? I think number 2 is actually share positivity, you know. Yes, kalau misalnya saya simpelnya gini aja. I think kalau misalnya hari-hari gini, setiap hari, setiap detik, setiap pagi lah, bangun pagi aja, kita tuh langsung otomatis kayak dicekokin semua hal yang negatif, right? Mau itu dari berita, mau itu dari WhatsApp grup kayak apapun, tuh semua udah negatif semua, right? Jadi simpelnya gini, kalau misalnya negatif tuh nggak usah dipikirin, nggak usah dicari juga, karena it's just there. I mean, it's coming to you, gitu, right? So what we can do adalah being positive, right? Nah, being positive gimana caranya? And this actually leads to number 3, which is menurut aku mungkin it's actually an interesting one, which is actually adalah be grateful. Gimana caranya sih supaya kita bisa be grateful, right? Gimana caranya kita bisa tetap being positive in this situation? We need to be grateful. Be grateful is very hard dalam situasi krisis. Be grateful is very hard when your business tuh kena gitu kan. Be grateful is definitely very hard when time is tough kayak sekarang. Cuman sebenarnya be grateful is actually the easiest thing that you can do. Pada saat krisis makin gede, kita makin gampang untuk grateful sebenarnya dengan cara as simple as lihat di sekeliling kita. Makanya kenapa kalau gue selalu ngomong ke my employees adalah, hey, you know what? Whatever happen, whatever decision yang kita ambil, one thing for sure adalah you guys should be grateful karena at least apapun yang kalian masih punya sekarang, kita masih bisa nggak usah pikirin makan apa nanti malam. Kita masih bisa practically, I mean we still have job, right? I mean itu tuh actually that's actually udah the biggest reason for us to be grateful.
Karena kalau dalam situasi kayak gini nih, mau kita WFH gimana pun, mau kita bisnisnya apapun juga, tapi kalau misalnya we cannot keep the positivity, sama we cannot be grateful. Kalau misalnya kita kagak bisa grateful in this situation, forget it lah, karena kita kagak bisa mikir. As simple as that gitu loh. Kayak lu mau mikir apa gitu kan, semuanya kayak di close doors gitu. Apalagi kalau misalnya gua kan di travel gitu kan. Kalau travel ya udah benar-benar ditutup langsung pluk gitu. Like literally pluk gitu kan, selesai gitu kan. Bayangin hotel ada sekitar 2.000-an hotel yang actually suspend their operation, right? Flight practically gone, right? Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya kita nggak positif ya there is no business to run gitu kan. Tapi makanya kenapa I think that's those three things, communication, stay positive, and I think be grateful. Those three things tuh benar-benar kayak modal as a leader to lead through this crisis gitu sih. At least that's what what I believe. Gitu. Tantangannya cuma yang aku penasaran adalah tadi kan Ko Gary juga sempat mentioning about communication kan. Oke, kita misalnya sebagai leader kita udah grateful, kita udah positif, tapi dengan WFH ini, dengan yang social distancing, kita nggak ketemu sama orang, how can we bahasanya menularkan positivity itu dan grateful itu sampai ke seluruh tim kita sih? Well, that's actually a good question, right? Makanya kenapa penting banget. Kalau menurut aku situasi kayak gini, top down approach itu penting banget. Top down approach. As in kayak gini, pokoknya somehow your team or your employees itu harus bisa ngelihat what you think gitu. Honestly, right? And I think honesty penting banget gitu. Makanya kenapa di sini tuh kayak makanya kenapa kan gue bilang kan, caranya gimana gitu. Caranya adalah ya kita harus in constant communication with them. Kita harus kasih tahu juga what we feel, you know. And kita juga harus bisa kayak misalnya contoh gue di travel ya. The way I see it is like this. Okay, everything is bad. But kalau misalnya kita lihat di beberapa market yang actually udah mulai recover, kayak especially China kan udah mulai recover sekarang. Korea udah mulai pelan-pelan recover, right? Yang kita lihat adalah numbers-nya itu tuh I think people tuh udah cannot wait to go out, kasarnya begitu. Jadi pada saat ada kesempatan dan pada saat I think it's udah safe enough gitu kan, orang tuh langsung berbondong-bondong tuh langsung try to find something untuk mereka bisa refresh their mind. Karena mungkin udah stres banget kali ya, udah berbulan-bulan gitu kan di rumah. So I think itu sih, makanya kenapa kita lihat, you know what, kalau misalnya gue selalu lihat, you know what, kita lihat di China, kita udah cek di beberapa online travel di China, mereka actually recovery lumayan cepat. Di Indonesia mungkin nggak segitu cepat, it's okay, tapi I mean, we gonna recover, right? Pertanyaannya adalah whether you are ready or not, when it's time. Jadi kayak istilahnya kayak stop pitying yourself, stop being very negative about things, think about what can we do after, right? And actually plan it now, gitu. Karena sekarang the best time to plan. Karena kita kan karena I mean we have all the time in the world gitu to do that, right? Less distraction so, ya. Iya. Mau nonton nggak bisa, mau keluar nggak bisa, mau recreation cuma di rumah aja, so you don't have anything to do else. Anything else to do, sorry, jadi kebalik kan. Oke. Nah, ini aku tuh kemarin baru nonton salah satu videonya John C. Maxwell. Ketika dia bilang, dia mentioning juga di dalam videonya dia, dalam setiap krisis itu tuh selalu ada peluang. Nah, menurut Ko Gary, Ko Michael, and Ko Ferry, kira-kira apa sih peluang yang kalian lihat dalam industri masing-masing ataupun lintas industri dari krisis ini? I'll give it to Ko Ferry dulu. Oke. Kalau menurut saya, sebenarnya saat ini is the best time for online to shine ya. Menurut saya gini, kita ini kan sebenarnya kalau di dunia e-commerce ya, we've been battling the offline and online battle for a while lah, gitu loh. Shifting customer mindset, shifting brand, shifting supplier mindset to go online itu has been quite challenging for us, gitu loh. Karena people always compare, well, you know, especially di luar Jakarta ya, kalau ngomong Indonesia di luar Jakarta, orang pasti mikirnya, ya offline is doing fine, why do I go online gitu kan. Nah menurut gue, this is the time where online itu shine gitu loh, karena sekarang there is no option.
either you shop online, either you buy online, atau ya you cannot go out gitu kan. So I think a lot of online business, especially di dunia e-commerce gitu ya, kayak kita mungkin, terus yang berhubungan sama daily necessity gitu ya, kayak groceries online, belanja sayuran-sayuran buah-buahan online gitu kan. Mungkin 3-4 bulan lalu, bisnis-bisnis seperti ini nih orang masih mempertanyakan, saya nggak bisa nih kayaknya belanja online. Sebentar, ada anak saya. Boleh, boleh. Sorry, anak pertama saya. Jadi menurut saya tadi balik lagi online itu is really is a time to shine. Yang kedua itu menurut saya konten ya. I think in this time of crisis, content is king menurut saya gitu loh. Orami sendiri, we've been trying to go into content di seputar dunia parenting ini for a while gitu, sejak 2-3 tahun yang lalu sebenarnya. But I think kedepannya ini with all this crisis, I think people will realize that content is becoming more and more important, especially online content gitu ya. So if we can have some expertise gitu ya. So for people out there, I really urge you to have some expertise on content creation, like online content creation. Ini edit video, shooting video content, writing gitu ya. Anything yang bisa create online content itu I think is gonna be big in the next few years. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, I see. Kalau Michael mungkin mau menambahkan atau ada yang berbeda atau ada peluang lain yang Michael lihat? Saya pikir sih setuju sekali sih untuk online sekarang untuk shine, dan khususnya untuk kami di dunia jewelry. Mungkin kalau kita perhiasan nih masih jarang sekali nih di dunia online ini nih, khususnya di dunia digital. Tapi saya pikir inilah saatnya kita untuk shift dan kita bisa melihat market yang lebih luas. Karena di online kan kita pasti lebih luas ya. Bukan cuma di Jawa, tapi lebih luas di Indonesia, dan pasti mungkin kita bisa jadi internasional. Jadi local brand juga bisa jadi internasional. Jadi ini yang juga lagi kita perjuangkan, yang jadi kita dari tadi kita mengeluarkan banyak-banyak inovasi, dan ini sangat menarik sekali. Jadi peluang akan semakin sangat besar ke depannya. Mungkin itu sih. Oh Gary mungkin. I feel sih definitely ya. Kalau misalnya biasanya kan orang bilang life changing moment. I think this one is actually world changing moment. Right? Makanya kenapa kalau misalnya dipikir-pikir tuh kayak anything yang mungkin orang nggak pikirin sebelumnya, mungkin it can be something yang jadi norm ke depannya. Contoh deh simple, terutama orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh sangat social, right? I mean, we need to meet people, and actually we need to talk about it. I mean, we need to talk about people, actually, right? Nah, makanya kenapa pada saat dijadiin WFH begini, semua pakai virtual meeting and Zoom, actually is very awkward. Right, and probably a lot of people too feels very impolite. Gitu. Padahal sebenarnya, if you think about it, this kind of thing tuh very practical banget, you know. Within one day, you can actually do a lot of meetings if you need, gitu kan, kasar ya. Dan bahkan kita kagak perlu capek-capek travel macet dan lain-lain. So kalau misalnya aku mungkin lihatnya not necessarily from the business perspective, but I think the way of life, right? So kayak misalnya kita di tiket aja we're thinking of, you know what? Kayaknya actually kalau misalnya WFH ini kita sama bisa pelajarin, sama mungkin kita bisa set some kind of rules yang make sense. Mungkin kita bisa save cost di banyak hal, gitu kan? Ini kita beberapa contoh aja ya. Terus misalnya kayak contoh lagi kayak misalnya yang kita lihat misalnya nih kalau misalnya aku ngeliatnya gini. Justru dengan situasi kayak gini kan semuanya off, terutama kalau dari segi travel atau beberapa bisnis semua off nih, right? Opportunity yang paling gede adalah gini, kalau misalnya kita punya kompetitor, right? Kayak di tiket kan ada kompetitor gitu kan, pastinya kita punya banyak kompetitor. Kita ngelihatnya adalah justru malah setelah ini, itu tuh nanti kayak si mas-mas di Pertamina, tau nggak? Pak, kita mulai dari nol ya, gitu. Jadi intinya semua bakal mulai dari nol. What it means adalah everyone has the same chance to take the opportunity and the market gitu loh. Kalau sebelumnya yang mungkin sebelumnya udah di conquer sama some big brands, you know, atau misalnya kayak competitors and whatnot, right? Actually right now is the best time for us to prepare and actually to really take the next step untuk ngambil leapfrog, right? Dan benar-benar bisa ngambil market share. Karena kalau misalnya sebelumnya market share tuh mahal banget.
right? Market share tuh mahal banget ngambil ya. Kenapa? Karena harus pakai marketing dan lain-lain. Kalau right now semua kan off kasarnya di kebanyakan industri lah ya. Mungkin ada beberapa actually still doing really well. So untuk industri-industri yang lagi off, jangan worry karena sebenarnya ini actually chance buat kita pikirin gimana caranya kita semuanya kan karena semua bakal mulai dari nol anyway. So makanya kenapa? That's what I always tell my team. You guys worry pasti kan, tapi don't worry, justru malah kayak gini, coba lihat deh, sekarang misalnya gue dari segi marketing, kita punya bidding cost, kita kan ada online marketing banyak, performance marketing banyak, lu justru abis ini, lu punya bidding cost, semua bakal di reset, bakal murah banget gitu, kita punya, kita punya cost per transaction, cost ratio, cost per acquisition, hopefully it will get lower gitu kan, karena less competition sama mungkin the new normal gitu. The new normalnya tuh yang sebelumnya mungkin ongkosnya udah tinggi banget. Sekarang mungkin new normalnya bakal banyak yang turun. Gitu aja sih. So what I'm trying to say adalah try to see the real opportunity out there gitu. And actually when we see that kita bisa mulai lebih sane lah gitu. Jadi kagak terlalu stress gitu about it kan. So we can start thinking of something yang lebih meaningful. Gitu. Oke. That is interesting. Before we continue, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku pengen ngingetin teman-teman, boleh loh teman-teman nanya ke either Ko Ferry, Ko Michael, atau Ko Gary di sini. Silahkan kalau misalnya mau bertanya, nanti aku akan pilihin pertanyaannya dan untuk dijawab. Dan tadi ada yang nanya, next speaker kan jam 8 malam. Sesi ini sampai jam berapa? Sesi ini akan berakhir kurang lebih jam 5 sore supaya kita bisa break dan teman-teman yang puasa bisa nanti berbuka puasa dulu baru lanjut ke sesi yang malam. Nah, going to the next questions sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari audience. How do you measure your leadership? Jadi gimana caranya you can tell whether you're pulling your team up or dragging your team down in this crisis? Karena itu it's a very banyak orang yang bilang kayak okay, you have to lead by lead by faith, lead by integrity and stuff like that. Tapi how do you really gimana sih caranya kalau kalian sebagai perusahaan sebagai CEO dari perusahaan yang sudah berdiri cukup lama dan punya karyawan yang cukup banyak, really measure the leadership. I'll open to anyone yang mau mulai duluan, silakan. Jadi gue bisa mikir dulu ya. Dari tadi si Ferry itu langsung tembak. Dari tadi gue duluan. Ferry duluan, makanya ini gue sekarang I'll open to anyone yang mau mulai duluan. Questionsnya gue nggak gitu clear. Can you elaborate more? How do you measure your leadership? How can you tell whether you are pulling your team up or dragging your team down in this crisis? I see. I think mungkin the simplest one adalah output ya. Output and excitement from the team. You know, kalau in the situation kan semua stressful. We're actually in a weird stressful environment. So jadi sebenarnya pertanyaannya adalah how motivated your team are gitu. Itu actually jadi tolak ukur our leadership menurut aku ya. That's what I feel. Nah, if your team is still motivated, kenapa? Ngukur motivatednya itu gimana tuh kok? Like how motivated your team are? Mungkin setiap company, setiap tim beda-beda lah ya, gitu kan. Tapi mungkin as simple as this, initiative, level of initiative of your team. Kalau misalnya your team masih ada inisiatif untuk mereka actually let's do this, let's do that. I think we should do this. I think we should fix this, right? And people are trying to, karena frankly speaking WFH begini, banyak orang berasa kayak oh ini kerjaan gue, maksudnya kayak jadi bingung. Mungkin ada yang bingung, ada yang nganggur, ada yang nggak ada kerjaan apa segala gitu kan. I mean like these people. Kalau misalnya mereka sama bisa find their place, mereka sama bisa kayak finding the place where they can actually contribute meaningfully contribute. Nah, menurut gue itu sih. I think that's actually a good position gitu. Problemnya adalah it's actually tough to do that, right? Makanya kenapa kita harus ada banyak hal yang kita harus invest waktu, harus communicate clearly, mungkin harus ada checkpoint render gitu. Sharing positivity gitu sih. I see. That's what I feel.
Alright, that is interesting as well. Nah, aku tetap buka lagi nih antara Ko Michael atau Ko Ferry, siapa yang mau duluan? Oke. Oke, gue ya udah, Michael dulu silakan. Gue yang terakhir kali ini ya. Lu yang tengah terus. Oke, ini memang pertanyaan cukup challenging sih untuk saya juga. Ini memang sebenarnya lebih cocok harusnya mungkin bertanya ke tim atau orang yang melihat ya. Jadi nanti bisa lihat gimana leadership measure kita. Tapi memang saya setuju dengan Ko Gary bahwa kita apakah tim ini kita pull together ya kita dilihat dari semangat ya, dari apa ide-ide yang mereka kasih, apa inisiatif, inovasi yang mereka kasih. Menurut saya itulah yang bisa kita nilai sih, bahwa ketika semuanya bersama-sama menyatu, semuanya bersama-sama kasih ide, kasih inisiatif, tetap bekerja dengan semangat, ya itu udah pasti kita pulling the team together. Saya pikir sih itu. Oke. Ko Ferry, the last but not the least. Menurut saya gini, jadi leadership, good leadership menurut saya itu adanya kepercayaan gitu ya antara leadersnya sama tim yang follow-nya gitu kan. Nah, justru di saat-saat COVID seperti ini, saat-saat krisis seperti ini, tiap company kan punya challenge yang beda-beda. Jadi tiap company pasti punya goal atau punya KPI di masa krisis ini pasti yang beda-beda juga ya kan. Nah, isunya di saat-saat krisis seperti ini banyak limitation-nya waktu kita mau achieve goal-nya. Yang paling simple work from home aja deh. Dulu kalau mau discuss sesuatu tinggal ketemu di satu ruangan discuss gitu kan. Sekarang work from home. Kadang-kadang ngumpulin orangnya aja udah lebih sulit kalau work from home. Komunikasi di depan di depan laptop gitu ya itu lebih susah juga, jelasin satu hal lebih susah gitu loh. Jadi menurut saya balik lagi kalau kita masih bisa achieve KPI yang kita mau achieve di masa-masa sulit ini, di masa-masa work from home, di masa-masa banyak limitasi yang ada, menurut saya that's the measure of your leadership sih. Karena leadership itu kan dibangun ya, it's something yang bukan terjadi overnight, it's built. Dan setelah sekian lama dibangun, justru di masa-masa krisis ini, when the leadership it's good, whatever you wanna achieve di masa-masa tough time dengan segala keterbatasan yang ada, I'm sure your team can still achieve it gitu ya. Karena mereka bakal punya pertama mereka feel belong, mereka punya ownership of the company, dan kedua mereka juga punya semangat buat make sure the company ini can get through this crisis in a good way, in the best way possible gitu loh. Jadi mereka bakal berinisiatif, bantu pikirin, bahkan waktu mereka nggak di ruangan yang sama atau nggak di kantor yang sama, waktu mereka di rumah masing-masing gitu loh, with a lot of distractions, a lot of tough times, a lot of issue di kehidupan mereka sendiri. Tapi kalau mereka bisa, kita sama-sama nih as a team bisa achieve the KPI yang kita mau achieve, I think itu something yang perlu kita syukuri sih. That means we doing good in our leadership gitu. Menurut saya. Oke. Again ya berarti tadi initiative sama tadi achievement-nya seperti apa. Mungkin tim boleh bantu show up questions yang udah masuk nih dari audience. Pertanyaan pertama dari Panya Kumara. New normal will create new opportunities and challenge. What if the challenge are much bigger than the opportunities? Will you take that chance? Aku open, silakan siapapun yang mau menjawab duluan. I think gini. Kalau misalnya kita ngomong soal challenge sama opportunity, sebenarnya ini kagak ada yang baru ya. I mean, if you think about it, especially in the business world, atau I think in general lah, in life lah. The bigger the challenge, the bigger the opportunities, right? The bigger the risk, the bigger the reward, gitu kan? So, I mean, actually, if you ask me, gimana? I mean, like, how do you measure that the challenge actually much bigger than the opportunities? Pertanyaannya adalah kayak, how do you know how big the opportunities will become, right? What I like about opportunities adalah it's mostly are limitless gitu. Actually itu jauh banget, kayak biasanya opportunity sesuatu yang kita nggak pernah actually bisa pikirin bakal sampai sejauh apa, right? Kalau misalnya challenges kan biasanya kelihatan nih, oke, ini ongkosnya kira-kira sekian, kira-kira ini problem bakal kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya opportunity ya misalnya simple gini deh, tiket.com gitu kan. Me personally aja
nggak pernah bisa tahu ternyata opportunity-nya tuh sampai segede gini loh, Tika.com gitu kan. Sebelumnya mungkin kita cuma mikir, probably mungkin let's say $100 million lah, for example gitu kan, the transaction gitu kan, itu udah gede banget for us gitu kan. Well, apparently it's way more than that gitu, billions and billions of dollar gitu kan, possibility-nya. Jadi kalau ditanya it's worth it or not, I think it's worth it, right? Tapi ya tinggal masalah kita we definitely have to know gitu the risk apa, the challenges-nya apa, and I think it's about commitment, whether we want to commit to that risk and challenges or not gitu kan. Karena kan kagak ada yang bisa guarantee in this kind of thing kan, kagak ada formulanya, nggak ada math formulanya, unfortunately, ya kan? Gitu aja. True, indeed. Kayak kayak si Mark Zuckerberg, dia ada satu quote-nya keren banget. Quote-nya dia adalah the biggest risk, pokoknya intinya tuh I think the biggest problem adalah when you're not taking any risk. Karena when you're not, if you don't take any risk, then it's guaranteed to fail nowadays. Gitu. Simpelnya gitu aja. Justru malah kalau misalnya kita ngambil resiko, most of the time and most likely I think it will fail. Gitu dia bilang aja. Jadi itu. That's actually the worst thing that you can do adalah not taking any risk sebenarnya. Yeah. Oke, Kak Ferry atau Kak Michael mau menambahkan mungkin? I think I agree sih ya with Gary ya. In general, so pertanyaannya agak simplifies a lot of things karena it's usually in general it very hard to measure the challenge, how big actually the challenge is and how big the opportunity is. Itu very hard to measure. Tapi dan usually in reality people don't really take the chance because you know the challenge is big, but because you're just excited about the opportunity. Gitu loh. Usually the startup founders yang very optimist gitu ya, they take the chance because they see the opportunity regardless of how big the challenge will be gitu loh. Usually the challenge itu orang yang optimis bakal lihat challenge-nya nggak terlalu besar until they actually do it, ya kan. orang yang pesimis bakal lihat challenge-nya terlalu besar sampai mereka nggak lakuin gitu loh. So kalau jawaban dari pertanyaan ini aja sih, I wouldn't do it if the challenge is much bigger than the opportunity. But again, in reality, it's very hard to measure it, gitu loh. Karena a lot of times, you cannot see what's gonna come in the future. Kayak masa pandemik ini, gitu kan. Ini something yang you cannot see before, gitu loh kan. It happen, dan mungkin banyak opportunity baru yang shows up now, gitu loh. Dan banyak opportunity yang mati juga gara-gara krisis ini, gitu kan. So, it's balik lagi ke whether you wanna take the chance because you're excited about it, gitu loh. Karena we do a lot of things. We do things that we do because we like it, because we enjoy it, gitu loh. A lot of times not really because the challenge is small. Usually when the challenge is too small, you're not really get excited to do it anyway. Yeah, it's true. Yeah, that's what I thought. Oke, Kak Michael mau nambahin? Oke, saya setuju sih. Makanya banyak ya juga yang berbicara tentang ketika kita lagi bosan ini, ketika kita lagi WFH, memang sih kita lagi bosan. Ketika kita lagi bored, disitulah banyak timbul creativity. Ketika kita lagi bored, timbulnya creativity. Nah, jadi sama dengan perkataan ini, jadi ketika ada big challenge, ya pasti ada big opportunity. Yang saya sering lihat, yang memang saya mengajak tim saya juga untuk kita selalu melihat opportunity ya, jangan terlalu melihat problemnya. Itu sih kalau saya lihat seperti itu. Oke. Ya, teman-teman tadi ini karena ini excitement-nya teman-teman banyak banget. Ada pertanyaan-pertanyaan yang di awal itu yang sudah hilang dari feed yang bisa kita tampilkan. Boleh teman-teman kalau misalnya merasa pertanyaannya belum terjawab dan dari sesi ini teman-teman boleh repost lagi pertanyaannya supaya kita bisa lihat pertanyaannya dan bisa dijawab sama 3 orang luar biasa pada sesi sore ini. Boleh dibantu pertanyaan selanjutnya? Oke. Ada pertanyaan dari Elis Diana Mulyadi. Mau tanya dong, saat corona ini selesai, ancang-ancang apa yang udah leader ini buat untuk kembali mengaktifkan perusahaan?
Untuk Oke. kembali mengaktifkan perusahaan. Interesting. Mungkin ini Gary paling Ah. cocok kali. Ya itu tadi mungkin saya udah share juga lah ya. Kayak sebenarnya, so I think setiap division has different division and purpose tuh has different thing that they can do, right? Cuman mungkin yang the best that we can do adalah we plan for recovery, right? Kalau misalnya gue selalu melihatnya, so jadi gini, jadi kalau misalnya let's say COVID-19, right? Ini kan sekarang kan mungkin kan masih dalam posisi di mana masih kayak very uncertain lah, kasarnya begitu ya, masih di level di atas banget nih. Nah tapi nanti suatu saat kan bakal akan turun, right? The number of case atau apa. Nah biasanya pada saat number of case ini nanti itu yang naik adalah confidence level. Nah, pada saat confidence level mulai naik, kita pas kita udah mulai lihat nih indikator-indikatornya, ini kayaknya confidence level udah mulai naik nih. For example, for travel atau for any kind of business. Nah, di situ tuh gue tuh udah ada tahap pertama, kita sebutnya fase 1. Right? Fase 1 ini tuh yang kita mau execute-nya apa? Gitu. Mungkin skalanya masih kecil, belum gede kayak sebelumnya. But at least we have something. Jadi jangan benar-benar dilepas gitu. Istilahnya kalau lagi mancing tuh kita udah bisa lihat gitu loh. Kayak ini tuh kita ada kasih dia kayak taste. Jadi walaupun mungkin orang belum beli, but they know that kita tuh exist, we're here, it's available, you know. Kita udah kasih tau mereka di awal. Dan pada saat di awal ini bagusnya adalah biasanya harganya murah banget karena nggak ada competition, gitu. It's risky karena early, right? Tapi biasanya it's actually the cheapest karena nggak ada competition. Habis itu masuk tahap kedua gitu kan. Tahap kedua adalah pada saat mulai the government udah declare, you know, I think it's safe untuk kita bisa jalanin our daily life mungkin dengan new normalnya gitu kan. Tapi udah ada numbers yang quite clear gitu kan. Let's say China beberapa udah mulai kayak gitu. Nah itu kan bakal picking up. Nah di situ tuh kita harus udah punya kayak a bigger plan, right? A bigger plan for that gitu. Jadi ya detailnya udah pasti setiap bisnis kan beda-beda gitu kan. Nah tapi sebenarnya nggak selesai. Tahap 3 adalah untuk benar-benar balikin semuanya bahkan even bigger than before. Right? Nah itu kita udah ada ancanya kemungkinan mungkin nih after berapa bulan baru kita activate dan tahap 3 gitu. Right? Jadi ya kita gitu sih. Jadi kayak kagak usah tiba-tiba langsung gimana, mungkin kita udah punya gitu tahap 1-nya apa, tahap 2-nya, tahap 3 and so on gitu sih. Right. Oke. That's at least that's what I do actually. Stay planning and preparing for after this exactly. take over ya. Kalau Ko Ferry atau Ko Michael ada yang mau menambahkan atau ada punya opini yang berbeda perhaps? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya tadi kembali seperti yang awal yang kita prioritaskan kan nanti ketika kita PSBB selesai dan lain-lain itu tetap adalah kesehatan. Tetap ada healthy. Saat ini memang healthy, jadi nanti ketika kita buka ya protokoler kesehatan itu sudah sangat kita siapkan sih ketika di store. Jadi itu pasti ancang-ancang yang kita siapkan di situ. Yang kedua ya kita mempersiapkan bukan nanti ketika buka, tapi dari sekarang pun kita sudah mempersiapkan yang tadi saya bilang bahwa kita banyak melakukan development atau lean strategy yang sekarang banyak sering diomongin. Bahwa bagaimana nanti mempersiapkan new normal nanti, bagaimana tim kita apakah sudah siap tim from kita untuk menghadapi digitalisasi ini. Dan yang kedua, bagaimana sistem kita bisa nggak lebih efisien dari sekarang. Nah inilah saatnya kita memang lagi refreshing our mind. Di sini kita masih banyak waktu luang. Nah kita banyak nih bisa memperbaiki ini sehingga nanti ke depannya kita menjadi lebih baik. Saya pikir sih itu sih. Ko Ferry, ada yang mau ditambahin? Menurut saya gini, krisis ini kan the positive thing about the crisis is you really know what your asset really is gitu loh. Usually when the normal situation, a lot of distraction happening gitu kan. Banyak business opportunity yang mungkin kita ambil yang mungkin sebenarnya nggak terlalu relevant to our business atau mungkin ada hal-hal yang dikerjakan yang nggak it's not really our core asset gitu kan. At the same time juga sama expense gitu loh. Waktu kita di challenge buat bisa punya longer runway selama COVID ini, kita pasti di challenge buat bisa lihat what is really your asset, apa yang really you wanna hold on to, apa yang lu bisa let go sebenarnya gitu loh. Nah, jadi menurut saya dari sisi kita kalau di Orami kita sekarang ini memang ngelihat banyak opportunity yang sebenarnya bisa kita let go karena
krisis ini gitu ya. Kita lihat, for example tadi yang Gary sempat mention betul, kebutuhan akan office space gitu kan. Itu kan salah satu expense kita yang lumayan besar, dan krisis ini ngajarin kita actually maybe we don't really need such a big office space gitu loh. You can really save a lot of money by doing work from home sebenarnya gitu kan. Bahkan you can improve efficiency if you do it right gitu. Nah, hal-hal seperti ini buat kita yang luckily bisnis kita masih bisa jalan, tapi at the same time kita juga looking for this kind of opportunity gitu ya. Buat kita bisa lihat mana yang actually sebenarnya kita nggak perlu, kita bisa kurangin, mana yang sebenarnya kita perlu, dan kita bisa kasih lebih banyak gitu loh. Karena saya percaya gini, krisis ini, after corona ini, I don't think people will go back to the normal kayak sebelumnya gitu loh. A lot of aspect of our life bakal berubah sih in the future for good gitu loh. So I think what's important now and what's work now di masa-masa krisis ini, it's something that will be bigger or will grow even bigger in the future. So itulah yang kita bakal fokusin. Buat kita sendiri, banyak inisiatif yang kita coba lihat, kita coba kaji ulang, dan coba kita cut sebenarnya di masa-masa sulit ini supaya kita bisa fokus ke yang lebih penting. Gitu. Jadi nggak harus selalu opportunity itu sesuatu yang baru, kalau menurut saya ya, yang baru yang di luar sana belum pernah kita lakuin dan exciting gitu loh. Mungkin something yang sebenarnya malah ngurang-ngurangin yang udah kita punya sebelumnya, tapi sebenarnya kita nggak perlu ini semua gitu ya. So we can work in more efficient way gitu. Jadi mungkin by doing cost cutting, focus on what you need to do, itu can help you to be better once the crisis has passed. Oke, berarti pengusaha office space justru harus worry ya setelah COVID-19 ini ya? Mungkin ya kalau menurut saya ya. Karena saya sih berpikiran mungkin office space-nya dikuranginnya setengah kali. Jadi orang masuk kantor ya setengah-setengah lah, Tapi masuk bener kantor sih, boleh. Iya kan? Tapi bener banget. I mean like kalau I mean I think bisa banget sih. Bisa Iya, banget. dulu kan takut. Kita mau coba work from home kayak begini kan takut kan. Aduh, jangan dulu deh, nggak siap deh. Sekarang udah dipaksa, it's not that bad actually. Actually, it might work gitu. Kayak misalnya takut 100% kan mungkin bisa half-half, atau mungkin kayak misalnya work day dikurangi 50-50 Iya, betul, gitu betul, kan. betul, Very betul, possible betul. gitu. Iya. Dan lebih efisien juga. Bakal kayak sharing desk atau apa, nggak tahu deh. Gitu. Iya, in some cases ya, yang gue lihat jam 9 tank meeting itu happen jam 9. Di kantor meeting jam 9, itu pasti 9 lebih 10, 9:15, 9:20 baru mulai gitu loh. Kalau ini ambil teh dulu. Iya, kalau conference call 9:03 aja udah cariin. Mana nih? Ayo udah mulai nih gitu loh. Banget. Orang jauh lebih on time sih pada saat online meeting. Interesting. Iya. Ini juga saya lihat positif ya, bahwa setiap orang itu di-force untuk menjadi online. Contoh orang tua saya juga sekarang lebih digital. Betul. Makanya di media. Jadi ini mau nggak mau kan? Banget sih ke depannya. Iya. Oke. Ya gitu. Oke, sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Tapi mungkin aku pilih 2 pertanyaan terakhir aja. But before we going into 2 pertanyaan terakhir, aku mau ngingetin buat teman-teman, aku mau minta tolong, I'll ask for your favor. Guys, I believe that aku percaya bahwa hari ini sesi sore ini tuh sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat banyak banget insight-nya yang kita dapat dari 3 orang luar biasa ini, 3 orang amazing ini. Jadi aku pengen minta tolong teman-teman, aku encourage teman-teman to share this positivity, to share this insights, to be grateful as well yang tadi ko Gary bilang gitu kan. Dengan cara as simple as share your aha moment, share your insights, screenshot this atau tag nanti ke Ko Gary boleh, ke Ko Ferry juga boleh, ke Ko Michael juga boleh, dan jangan lupa tag ke alfaceo.id and dari kita untuk nakes, so that supaya juga teman-teman yang belum nonton sesi hari ini, yang mungkin kelewatan, yang masih kerja, yang mungkin ada meeting penting yang nggak bisa ditinggalin, nggak kelewatan ada beberapa insight-insight yang bisa mereka dapatkan di sini. Karena I believe kadang as simple as satu kalimat aja, satu aha moment aja, itu benar-benar bisa changing people's life. So I encourage you guys to do so. I ask for your favor to do so. Kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan dari
Alexius Raharja, ini khusus nih pertanyaannya buat Ko Michael. Ko Michael, what do you think for luxury industry's prospect in the future? Since I heard Hermes sold a lot after COVID in China. Sorry, it should be Hermes. Nanti gue diprotes sama para Hermes lovers. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi luxury industry untuk prospek ke depan ini pasti saya masih percaya sih akan masih sangat baik. Yang seperti tadi saya bilang, setiap ada kesulitan aja pun, contoh setiap ada banjir pun pasti ada yang kaya. Ada yang punya banyak duit karena ada yang sewain boat, ada yang lain-lain. Jadi banyak sekali di sini positifnya. Jadi luxury industry prospek ke depannya itu pasti sangat baik asal kita bisa mengikuti zaman sekarang, yaitu bagaimana kita bisa shifting lebih ke digital. Ini yang memang luxury goods ini selama ini belum berhasil untuk shift to the digital. Karena kan barangnya juga mahal, banyak yang masalah trustworthy dan lain-lain. Kayaknya sekarang kita akan banyak bersama-sama untuk menciptakan trust ini dari lewat digital. Oke. Hermes sold banyak itu udah pasti, karena sehabis pandemik itu biasanya luxury brand, karena banyak yang sudah banyak berhemat, dan ketika buka ini pasti orang berlomba-lomba untuk berbelanja, itu sudah pasti. Dan itu memang prediksi ke depannya, memang ketika habis pandemi biasanya luxury itu cenderung lebih menaik, karena ketika pandemik ini hampir 2 bulan mungkin ibu-ibu sosialita udah tidak bisa nih berbelanja Hermes dan lain-lain. Nah, duit yang disimpan ini ya pasti nanti akan tetap di sini. Tapi poin saya adalah di sini kita harus memang mengikuti zaman untuk change to digital. Lalu kita masih seperti sekarang, saya rasa untuk setahun ini akan sangat berat, karena orang masih akan menjaga social distancing, mungkin masih akan lebih takut untuk mungkin mengikuti exhibition dan lain-lain. Itu sih pandangan saya sih. I see, interesting. Mungkin Langsung kita move to the next. master yang lain bisa menambahkan nih. Atau mungkin kita langsung move to the next question saja kali ya, karena mulai 5:04 juga. Next question please. The last questions yang akan kita bahas sore ini. In this uncertainty, how do you make decision? Misalnya, kapan harus mulai gebrakan baru atau strategi to make sure it's not too late or too fast? Silakan, aku open. Siapa yang mau duluan? Oke, pada mikir dulu kayaknya. How do you make decision? Ya nggak gampang sih. Cuman I think yang udah pasti kan harus selalu up to date sama what's happening. Bukan cuma di Indonesia, tapi actually try to see. I think the best indicator adalah lihat negara-negara yang actually udah lebih duluan daripada kita. Mungkin that's probably one of the best way to do it. That's what I did. Well, that's what we've been doing. Kita coba cari data. Gimana sih, coba tanya sama orang-orang. Kalau misalnya I think China is a good one. Karena China kan scale-nya gede. Terus udah gitu kan waktu itu mulai dari sana. And then abis itu mereka recovery juga cepat. Dan di situ kita bisa lihat lah, kita bisa predict kira-kira gitu kan, how long it's gonna be dan lain-lain gitu loh. Definitely it's not easy, cuman at least kita punya semacam prediction point lah sebenarnya, itu sih gitu. Salah satunya ya. Oke. Berarti kita lihat dari negara-negara lain seperti apa, bisa ngelihat dari mereka, dilihat dari pola-polanya berarti ya, Ko Gary ya. Oke. Dari Ko Michael atau Ko Ferry? Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya kembali yang tadi saya sempat bicarakan, bahwa bagaimana sih sekarang kita make decision, karena kan ini something yang baru. Saya pun mengalami krisis seperti ini baru pertama kali nih, karena 98 saya belum mengalami. Jadi ini pelajaran yang baru ya, apa sih yang kita lakukan, bagaimana supaya kita make decision kita juga lebih cepat. Yang satu yang saya lakukan adalah, kita mencari survei terhadap needs customer. Jadi benar kita ketahui dengan kita berubah seperti ini, sebenarnya customer apa sih yang inginkan. Jadi yang seperti tadi saya ceritakan, contohnya adalah
oh customer sekarang lebih mau lihat barangnya nih, kalau nggak lihat barangnya kita nggak bisa beli. Makanya kita bikin live shopping yang kita bikin seperti TV, yang kita bikin excitementnya dan lain-lain. Nah, kita mengikuti itulah strategi baru yang kita mengikuti dari customer. Dan yang kedua adalah kita sama tadi mengajak setiap tim kita untuk berdiskusi lebih sering. Kalau saya sekarang hampir setiap hari berdiskusi dengan tim lebih sering, karena kebetulan tim saya hampir 95% itu millennials. Jadi saya bilang this is time untuk kita untuk lebih shine nih daripada jewelry lain. Jadi kebetulan kita kan semua milenial, jadi kita mengajak mereka karena ini masanya kita nih harusnya nih setelah pandemi. Jadi saya banyak ngomong seperti itu. Nah, yang ketiga yang saya lakukan sih, saya masih banyak belajar, makanya saya masih banyak mentor. Nah, mentor-mentor inilah yang meyakinkan kita, coach-coach inilah yang meyakinkan kita untuk membuat decision dan strategi yang lebih cepat. Itu sih 3 hal yang saya lakukan sih. Oke, interesting. Ko Ferry? Gini, I think yang tadi Gary bilang betul ya. Jadi mesti lihat di luar sana seperti apa ya. Terus on top of that, mungkin yang menurut saya penting itu balik lagi, it's to be in contact with your customer gitu loh. Dan buka channel-channel buat kita bisa terus ada komunikasi atau ada hubungan sama customer kita. Jadi tadi in case-nya of online bisnis kayak tiket, kayak Orami itu lebih gampang karena customer masih bisa gampang akses website kita kan. Mungkin yang kayak Adel Jewelry ini yang lebih sulit karena tadinya offline gitu kan, customer nggak even bisa ke toko. Tapi tadi inisiatifnya bagus, udah buka banyak online channel juga buat berkomunikasi sama customer gitu loh. Jadi balik lagi sih menurut saya kalau nanya kapan, ini kan masalah timing, lihat ke customer sih gitu loh. Jadi kalau kita terus in touch sama customer kita, pasti tiap hari kita bisa lihat changes of behavior-nya di customer. Yang penting channelnya ada buat mereka bisa kasih feedback ke kita gitu loh. Whether itu berupa online shopping, whether itu berupa content creation, whether itu berupa kalau di tiket kan tadi customer care gitu ya. It's one way for us to be in contact with customer. Jadi waktu nanti wave-nya balik, I think customer kita ini yang tadinya kita handle, yang tadinya kita take care inilah yang bakal kasih kita indikasi bahwa dia ready to come back nih, gitu loh. So, ya balik lagi menurut saya listening to the customer. Okay, that's all. That's a wrap, everybody. Thank you semuanya. Thank you. I think ini suatu sesi yang sangat fruitful, satu sesi yang sangat-sangat inspiring juga. Kalau boleh, mungkin aku akan sedikit sum up dari sesi kita hari ini, yaitu as a leader during this time of crisis. Ketika kita menjadi leader dalam ketika momen krisis ini, yang penting itu adalah justru balik lagi ke core value kita, balik lagi ke nilai-nilai yang sedang kita pegang, sedang perusahaan kita pegang, sedang company kita pegang. Saya tiba-tiba di fullin gini, saya jadi nervous. Yang tiba-tiba kan, yang company kita pegang, karena core value itu justru yang akan menentukan, dan justru momen-momen saat ini yang jadi assessment atau momen dimana yang kita bisa melihat bahwa perusahaan kita, tim kita, leadership kita, apakah kita punya leadership yang efektif, efisien, dan semua karyawan kita juga dalam keadaan yang memang semua employee kita dalam keadaan yang juga stay motivated, stay positive, grateful, dengan mengutamakan juga komunikasi dari top down, karena gimana pun juga kalau misalnya cuma leadernya doang yang grateful, leadernya doang yang positif, leadernya doang yang punya rela berkorban, leadernya doang yang punya communications yang efektif, itu nggak akan kemana-mana, itu nggak akan membawa company juga seperti apapun, karena teamwork matters, karena tim nggak merasakan hal yang sama. Dan I think dari sesi ini juga aku bisa sum up bahwa this is the right time for us to stop. Ini saatnya kita justru dapat kesempatan untuk mengubah sesuatu yang dari dulu mungkin kita sudah pikirkan, contohnya tadi yang WFH, tapi kita nggak pernah berani untuk melakukan WFH, while finally kita dipaksa, dan kita bisa assess, dan mungkin bukan mencari, kalau mengutip kata Ko Ferry, mungkin bukan necessarily harus melihat semua opportunity baru, tapi kita bisa justru melihat dan mengeliminate
opportunity yang jadi kurang relevan terhadap bisnis kita. And also plan ahead, plan untuk rencanakan atau buatlah rencana untuk bisnis kita ini ketika kita nanti bisa comeback dari situasi krisis ini. Dan itu juga bisa dilihat juga dengan cara lihat dari kompetitor, negara-negara di luar sana yang sudah keluar duluan dibandingkan kita, dan juga listening to our customers. I think that's it. Dari yang bisa aku sum up dari sesi hari ini sesi yang luar biasa. Aku berterima kasih mewakili dari kita untuk Nakes dan mewakili teman-teman yang sudah hadir di sini, audiens yang sudah hadir di sini, mau mengucapkan terima kasih kepada Ko Ferry, Ko Michael, dan Ko Gary atas waktunya. Dan tidak lupa juga saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, kalau teman-teman merasa bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang sudah diberikan oleh Ko Ferry, Ko Michael, dan Ko Gary itu sangat berguna, aku minta tolong juga teman-teman untuk membantu teman-teman kita, tenaga kesehatan yang ada di garda depan yang memerangi COVID-19 ini, supaya kita bisa lebih cepat lagi keluar dari krisis ini, dan mungkin ya kita bisa balik lagi, kita bisa nge-mall, kita bisa yang namanya kumpul-kumpul lagi bareng teman-teman yang lain, dan buat beberapa bisnis yang mungkin took a big hit itu juga bisa recover lagi. So I encourage you, aku minta tolong teman-teman sisihkan sedikit sebagian kecil, apapun itu, seberapapun besarnya atau seberapapun kecilnya, itu tetap akan membawa dampak yang luar biasa buat teman-teman nakes di luar sana. Untuk donasi, teman-teman bisa menyalurkan ke rekening di bawah ini, atau teman-teman bisa langsung kontak dari kita untuk nakes untuk menyalurkan donasi dalam jenis atau bentuk yang lainnya. I think that's all for today. Aku akan close sesi, not for today, sorry, for this evening, karena masih akan ada satu sesi lagi jam 8 malam nanti bersama Rico Huang dan Yasa Singgi, di mana kita akan bahas soal networking, how to win friends and influence people, bersama dua orang yang frankly speaking lebih muda dari saya, tapi saya tahu mereka adalah dua orang yang juga luar biasa. Dan kita nanti akan menggunakan link yang lainnya, karena kita break cukup panjang dari jam 5 sampai jam 8, kita break 3 jam. Untuk teman-teman, supaya nggak ketinggalan, linknya nanti teman-teman bisa temukan di sini, nanti kita akan share, atau teman-teman bisa cari linknya di Instagram kita, Instagram alfaceo.id, atau Instagram dari kita untuk nakes, @dari kita untuk nakes. Kita akan balik lagi jam 8. I'll see you guys jam 8 nanti. Sekali lagi terima kasih buat Ko Ferry, Ko Michael, Ko Gary, dan jangan lupa teman-teman share your aha moments with us and tag Instagram @alfaceo.id dan @dari kita untuk nakes. Good evening and stay safe, stay healthy. Bye-bye. Selamat berbuka puasa buat Thank you. teman-teman yang berbuka puasa. Thank you. Thank you. Thank you.